Di beberapa tempat saya sering lihat Pak, saf pertama sholat nempel, saf kedua kan longgar tuh, itu dicari lagi Pak biar nempel, kakinya digeser-geser gitu. Di saf kedua, di rakaat keduanya gitu Pak. Jadi rakaat pertama kan nempel Pak, sujud kan, bangun kan geser lagi tuh, itu ditempel-tempel lagi Pak. Poinnya Pak, poinnya bukan harus nempelnya Pak, tapi harus lurus. Lurus itu Pak, dari kiri ke kanan harus lurus Pak. Di zaman dulu Pak, Masjid Nabawi itu nggak ada sajadah. Atau gini lah Pak, Bapak sholat id di lapangan, supaya lurus pakai apa Pak? Sholat id di lapangan Pak, supaya bisa lurus Pak, pakai apaan? Rapiah. Bener Pak, pakai rapiah. Pakai rapiah dulu Pak, ditarik ujung ke ujung biar lurus. Nah itu poinnya Pak. Zaman dulu nggak ada rapiah Pak. Dan cara berpikirnya praktis saja, daripada pakai garis-garisan di Masjid Nabawi, mending tempelin mata kaki. Karena kalau mata kaki nempel berarti lurus. Poinnya itu. Bukan harus nempelnya, harus lurusnya Pak. Di bawah-bawah hadis Pak, katanya kalau tidak nempel setan nyelip di tengah-tengahnya Pak. Saya bilang Pak, mau rapat mau nggak rapat setan tetap masuk. Bukan berarti nggak rapat setan masuk, rapat setan nongkrong di luar Pak. Setan di luar, ngapain Bang kagak masuk? Rapat, susah nyelip. Kalau setan begitu Pak, ampun, mending nggak usah jadi setan Pak, itu lemah banget setan. Mau rapat nggak rapat setan masuk Pak. Makanya kita sholat kadang khusyuk kadang tidak. Itu gara-gara siapa Pak? Setan. Masa gara-gara imam itu? Ya gara-gara setan Pak, bikin kita kagak khusyuk. Mau rapat mau enggak rapat. Poinnya bukan di rapat Pak, lurus safnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum berpanjang kalam kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Bartak. Untuk keduanya bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada persoalan di masyarakat kita, di masyarakat grassroots terutama, bahwa ilmu lama dengan ilmu baru ini sebetulnya. Jadi ada satu frame pemahaman bahwa ilmu yang lama itu pasti salahnya dan ilmu yang baru pasti benarnya. Ini frame yang bermasalah ya. Karena tidak semua yang lama itu kemudian salah, tidak semua yang baru itu pasti benar. Ini mohon digarisbawahi. Karena beberapa masyarakat kita ya di grassroots, setiap ketemu perkara yang baru kesannya ini benar gitu. Dan yang lama pasti salah. Saya ambil contoh misalkan. Di Indonesia ini dulu pernah punya buku tuntunan sholat. Warnanya ungu kalau tidak salah. Itu yang nulis Muhammad Rafi'i almarhum. Buku ini hadirin ikhwati man rahimakumullah telah banyak membuat masyarakat muslim Indonesia bisa sholat dengan buku itu. Dan settingannya memang sangat mudah. Tidak terlalu banyak dalil Quran, bahkan hampir tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis. Semuanya dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Rafi'i dengan sangat ringkas, gamblang gitu, dan praktis. Jadi orang tinggal baca praktek begitu.
Dan itu sangat memudahkan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan geser ke Malaysia, Brunei gitu, buku ini Masya Allah tuh masyhur. Tuntunan salat Arnaud. Entah jutaan atau mungkin puluhan juta mungkin orang yang sudah bisa sholat ya dengan wasilah buku tersebut. Jadi ini pahala mengalir besar bagi seorang ustadz namanya Muhammad Rafi'i, asli orang Indonesia, dan beliau punya karya yang fenomenal. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan pahalanya berlimpah buat beliau. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kemudian masyarakat kita bertemu dengan satu frame tentang ilmu tadi, bahwa yang namanya sholat harus ada penjelasan Quran, penjelasan hadis. Kalau tidak ada penjelasan keduanya maka dihukumi salah atau dihukumi tidak benar. Kemudian kitab yang tuntunan sholat Ustadz Muhammad Rafi'i ini dihabisi, diserang, dikritik habis-habisan karena tidak mencantumkan Quran dan hadis. Terkesan bahwa praktek sholat Ustadz Muhammad Rafi'i ini di luar daripada konteks Quran dan hadis. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang yang mengkritik kitab tersebut dengan menyebutkan bahwa kitab ini tidak merujuk pada Quran dan hadis karena tidak memuat Quran dan hadis, itu karena tidak faham, sama sekali tidak faham. Saya bilang sama sekali tidak faham. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ustadz Muhammad Rafi'i bikin kitab tuntunan sholat tanpa menjelaskan penjelasan dari Quran dan hadis, karena memang kitab ini diperuntukkan bagi masyarakat awam yang tidak ngerti tentang Quran dan sunnah secara detail. Maka cukup diberikan praktek-praktek yang sifatnya praktis, dan itu efektif. Toh masyarakat awam ya tidak terlalu detail tentang Quran dan sunnahnya, Pak. Yang penting ada penjelasan ulama, selesai. Yang penting ada lembaga yang bertanggung jawab, selesai. Itu poinnya. Jadi buku tersebut bukan buku yang tidak sempurna, justru memang diperuntukkan bagi orang-orang yang awam, yang tidak memahami Quran dan sunnah secara detail, karena bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis gitu, Pak. Kan masyarakat kita bukan masyarakat yang melek Quran dan melek hadis dalam kurung pakar atau ahli. Maka Ustadz Muhammad Rafi'i bikin kitab ya sesederhana itu, semudah itu, sepraktis itu gitu, Pak. Jadi kalau dikritisi, ini orang yang mengkritisi tidak paham. Lawang memang diperuntukkan bagi orang awam kok. Ya makanya tidak rumit, Pak. Tidak jelimet gitu. Kenapa tidak rumit, tidak jelimet? Karena memang diperuntukkan bagi masyarakat awam. Sama gini lah, Pak. Kita dikasih buku panduan tentang elektronik. Ingin buku panduan yang bertele-tele atau yang praktis saja, Pak? Kalau Bapak punya alat elektronik, beli dari suatu perusahaan atau suatu toko, mending dapat manual book yang praktis atau yang bertele-tele. Dijelaskan kenapa harus pakai chipnya ini, dijelaskan sejarah chipnya, Pak, itu. Kenapa kemudian harus pakai snapdragon atau apalah itu, dijelaskan dulu, Pak, itu. Ini masyarakat apa pentingnya, Pak, itu bagi masyarakat. Maka masyarakat yang praktis-praktis saja, Pak. Apa yang mereka mudah pahami itu yang paling tepat. Itu yang paling pas. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka hadir kitab Ustadz Muhammad Rafi'i ini dengan kemudahannya, dengan kepraktisannya, Pak. Memang ditujukan untuk masyarakat supaya mudah memahaminya, supaya tidak bingung gitu, Pak. Karena kalau terlalu banyak Quran, hadis, dihadirkan perdebatan fikih misalkan, dihadirkan perbedaan madhab di dalamnya, masyarakat pusing. Ini mau diapain nih kitab? Kalau sampai dihadirkan perbedaan madhab di dalamnya, yang praktis-praktis saja. Dan Muhammad Rafi'i paham betul masyarakat Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i, maka dihadirkannya lah buku panduan tuntunan sholat yang afiliasi madhabnya madhab Syafi'i, selesai, Pak, itu. Semudah itu cara menghadirkan suatu kitab bagi masyarakat. Ternyata dikritik habis-habisan karena tidak mencantumkan Quran dan hadis. Lawang bagi masyarakat awam kok. Ini bukan tesis, Pak.
Ini bukan disertasi yang harus runut, ada footnote-nya, ada penjelasan detailnya. Wong ini bagi masyarakat awam, Pak. Biar mudah dipraktekkan yang namanya sholat. Itu poinnya, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sayangnya, Pak, ada orang yang belajar kitab tuntunan sholat awalnya nih. Karena dapat doktrin bahwa yang benar itu harus ada Quran dan hadisnya, ketemulah kitab yang baru yang menghadirkan Quran dan hadis dalam kitabnya, Pak. Maka ditinggalkanlah tuntunan sholat Muhammad Rafi'i, pindah ke kitab yang baru. Itu tuh sekarang lah itu. Sekarang begitu, Pak. Kitab yang lama ditinggalkan karena dengan pemahaman nggak ada Quran hadisnya. Ini kitab nggak sempurna, gitu. Karena nggak paham aja, Pak. Dapat kitab yang baru yang ada penjelasan Quran dan hadis. Diambillah kitab ini, ditinggalkanlah kitab Ustadz Rafi'i tadi. Dengan satu keyakinan, kitab yang baru benar, kitab yang dibawa Ustadz Rafi'i salah. Ini persoalannya, Pak. Persoalannya ketika menghakimi yang lama itu salah dan yang baru itu benar. Ini persoalannya, Pak. Kalau mau tinggalkan saja, nggak usah banyak ngomong gitu, Pak. Tinggalkan saja, itu hak segala bangsa, Pak. Orang meninggalkan Ustadz Rafi'i, pindah ke misalkan sifat sholat Nabi, silahkan. Tinggalkan saja, tapi jangan sampai ada penghakiman seolah-olah yang lama salah dan yang baru pasti benar. Yang baru saja belum tentu benar kok, Pak. Ini persoalannya. Sayangnya yang pindah dari Muhammad Rafi'i, pindah ke sifat sholat Nabi misalkan, tidak paham, Pak. Bukan seorang muta'alim, bukan seorang pembelajar yang detail. Akhirnya yang lama nggak ngerti, yang baru nggak tahu gitu, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini misal, Pak. Dalam kitab yang baru disebutkan bahwa kalau kita sholat, Pak, kemudian berjamaah, maka tumit harus ketemu dengan tumit samping kanan dan kirinya. Itu dijelaskan dalam kitab sifat sholat Nabi. Bahkan kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yang tidak melakukan ilzak namanya, menempelkan tumit, maka ia seperti menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Wah, itu sangar tuh itu. Menafikan sifat Allah kan Mu'tazilah berarti, Pak, itu. Kalau tidak mau ilzak, Pak, tidak mau menempelkan tumit, itu dihukuminya sebagai orang yang menafikan sifat Allah. Itu di kitab yang baru, Pak. Di kitab yang lama nggak ada tuh harus nempel, tuh nggak ada. Saya ulang, di kitab yang lama tidak ada keharusan nempel. Keharusan rapat, keharusan lurus, ya, tapi tidak ada penjelasan harus nempel. Di kitab yang baru harus nempel. Harus nempel, Pak. Dan hadisnya tumit ketemu, mata kaki ketemu mata kaki. Bapak coba deh berdiri. Kapan-kapan, Pak, ya, nanti kalau mau sholat isya lah. Coba tempelin mata kaki dengan mata kaki teman kanan kirinya, Pak. Mata kaki ya, bukan tumit. Susah, Pak, itu. Sedangkan hadisnya mata kaki loh, Pak, bukan tumit. Silakan cek hadisnya, Pak. Itu mata kaki bukan tumit. Saya nggak ngerti kok bisa pindah ke tumit. Bahkan kesininya pindah ke jadi kelingking, Pak, itu. Loh, kok jadi kelingking yang harus nempel? Wong kalimatnya itu ka'bain, Pak, mata kaki. Kata Syekh Albani wajib nempel, susah, Pak. Hadisnya cuma dua, Pak. Satu hadis dari Anas bin Malik, dua dari hadis Nu'man bin Bashir. Hanya dua saja hadisnya, Pak. Dan itu bukan qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bilang nempel itu Anas bin Malik dan Nu'man. Itu sahabat yang bilang, Pak. Waktu Nabi bilang luruskan, rapikan saf salat, kata Anas bin Malik, kami melihat sahabat menempelkan mata kakinya dengan mata kaki sahabat yang lain. Itu kata Anas bin Malik, bukan kata nabinya. Pun juga demikian hadis yang kedua dari Nu'man bin Bashir, sama, Pak, begitu redaksinya.
Jadi kalau disuruh nempel bukan tumit, bukan jari kelingking, itu mata kaki, dan itu susah. Saya coba baca Pak, literatur yang lain. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau punya kitab Tidak Ada Yang Baru Dalam Urusan Salat, La Jadida Fi Hukmi Salat. Itu Syekh Bakar Abu Zaid, bisa di browsing Pak itu. Itu termasuk pengurus Lajnah Daimah di Arab Saudi. Kata Syekh Bakar Pak, maksud Nabi maksud Anas bin Malik dan Nu'man menempelkan mata kaki Pak, itu cara supaya lurus safnya. Saya ulang Pak, itu menempelkan itu bukan tujuan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, bukan tujuannya nempel, tujuannya adalah safnya lurus. Supaya safnya lurus, nempel. Jadi nempel itu cuman cara supaya safnya lurus. Kalau sudah terpenuhi lurus tidak mesti. Nah, itu poinnya. Di beberapa tempat saya sering lihat Pak, saf pertama sholat nempel, saf kedua kan longgar tuh, itu dicari lagi Pak biar nempel, kakinya digeser-geser itu. Di saf kedua, di rakaat keduanya gitu Pak. Jadi rakaat pertama kan nempel Pak, sujud kan, bangun kan geser lagi tuh, itu ditempel-tempel lagi Pak. Poinnya Pak, poinnya bukan harus nempelnya Pak, tapi harus lurus. Lurus itu Pak, dari kiri ke kanan harus lurus Pak. Di zaman dulu Pak, Masjid Nabawi itu nggak ada sajadah. Atau ginilah Pak, Bapak sholat id di lapangan, supaya lurus pakai apa Pak? Sholat id di lapangan Pak, supaya bisa lurus Pak, pakai apaan? Rapiah. Bener Pak, pakai rapiah. Pakai rapiah dulu Pak, ditarik ujung ke ujung biar lurus. Nah itu poinnya Pak. Zaman dulu nggak ada rapiah Pak. Dan cara berpikirnya praktis saja, daripada pakai garis-garisan di Masjid Nabawi, mending tempelin mata kaki. Karena kalau mata kaki nempel berarti lurus. Poinnya itu. Bukan harus nempelnya, harus lurusnya Pak. Di bawah-bawah hadis Pak, katanya kalau tidak nempel setan nyelip di tengah-tengahnya Pak. Saya bilang Pak, mau rapat mau nggak rapat setan tetap masuk. Bukan berarti nggak rapat setan masuk, rapat setan nongkrong di luar Pak. Setan di luar ngapain Bang kagak masuk rapat? Susah nyelip. Kalau setan begitu Pak, ampun, mending nggak usah jadi setan Pak, itu lemah banget setan. Mau rapat nggak rapat setan masuk Pak. Makanya kita sholat kadang khusyuk kadang tidak. Itu gara-gara siapa Pak? Setan. Masa gara-gara imam itu? Ya gara-gara setan Pak, bikin kita kagak khusyuk. Mau rapat mau enggak rapat. Poinnya bukan di rapat Pak, lurus safnya. Maka Ustadz Rofi'i sudah betul Pak, ketika berjamaah dia nggak harus nempel Pak. Yang penting safnya lurus, yang penting celahnya nggak seukuran satu orang. Kalau seukuran satu orang harus ditutup, diisi. Kalau kurang dari satu orang setengah, misalkan ya nggak usah diisi Pak, susah ngisinya. Mau diisi pakai apaan setengah orang? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ilmunya baru belum tentu benar Pak. Saya ulang, ilmu ini baru, harus nempel tuh baru, tapi belum tentu benar. Kan kasihan Pak, orang-orang yang meyakini ilmu ini seolah-olah benar, menafikan ilmu yang lama tuh kasihan. Karena tidak paham Pak. Bacanya baru satu kitab. Syekh Bakar Abu Zaid ini Pak, itu fenomenal juga. Beliau sebagai pimpinan Lajnah Daimah, Syekh kibar di Arab Saudi. Kata beliau, poin Nabi bukan nempelnya tapi lurusnya. Dan itu juga ditegaskan oleh Syekh Utsaimin. Ini saya pakai rujukan teman-teman Madinah semua nih Pak. Syekh Utsaimin pun bilang Pak, kata Syekh Utsaimin, bukan nempelnya tapi lurusnya saf, itu poinnya. Syekh Albani doang yang bilang harus nempel Pak. Itu sayangnya diikutin di Indonesia Pak, akhirnya nempel Pak. Ini ada kasus, mohon maaf Pak, tadi saya harus sebutkan Pak, ada kasus di salah satu masjid di Bekasi Pak. Saya ceramah, beres ceramah ada yang nanya, Ustadz,
kalau saya nginjek kaki teman sebelah saya ketika sholat, batal nggak sholat saya? Saya kaget, Pak, kok kenapa diinjek, Pak? Nggak ada urusan kenapa diinjek itu, kenapa kok kakinya diinjek punya orang? Soalnya kaki dia nempel terus ke kaki saya. Saya udah geser, dia kejar kaki saya. Saya geser lagi, dikejar lagi, saya kesel, saya injek, udah selesai. Itu hukumnya batal atau enggak sholat saya? Aduh. Sampai kejadian, Pak, itu. Masa sholat harus injek kaki? Kan enggak lucu, Pak. Tapi itu ada kejadiannya, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tolong sekali lagi, Pak. Bagi yang merasa punya ilmu baru dalam beragama, bukan semangat beda. Dalam beragama bukan semangat beda, Pak. Mentang-mentang beda terus pasti benar, belum tentu. Kaji, coba kaji, Pak. Contoh yang lain, Pak. Rame viral, Pak. Kalau sujud, Pak, kaki kita harus rapat. Katanya rame viral nih, pokoknya yang nggak rapat salah, tidak nyunah, harus rapat. Ini hukumannya tidak nyunahnya, Pak, ini persoalannya nih. Kalau orang mau pindah jadi rapat kakinya, rapetin dah gitu, Pak, nggak ada urusan itu. Tapi kok bilang yang rapat itu kemudian dihukumi tidak nyunah atau salah, bahkan disilang gitu, Pak. Masya Allah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Pak. Hadis Nabi sujud, Pak, yang kakinya nempel, itu satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis itu, Pak, ada rawi namanya Yahya bin Ayyub. Nanti Bapak bisa cross check tuh, Pak, tentang silsilah sanad hadis yang kalau sujud itu kakinya harus nempel, tumitnya nempel lah itu. Kan sujud, Pak, tumitnya nempel. Itu hadisnya ada satu dari Aisyah radhiyallahu anha, ada rawi di dalamnya namanya Yahya bin Ayyub, dan Yahya bin Ayyub diperdebatkan status kesohihannya, Pak. Yang baru belum tentu benar, Pak. Yahya bin Ayyub dipermasalahkan. Bahkan yang jumhur ulama justru kalau sujud kakinya kebuka. Buka suruh tutup, sekarang suruh buka. Saya punya teman tuh kemarin ngobrol, saat tadinya saya kalau sujud kebuka, dapat hadis dari teman-teman, nutup sekarang, dapat dari antum lagi, kebuka lagi sekarang. Saya bilang ntar juga nutup lagi kali, Pak. Poinnya, Pak, poinnya jangan pengen semangat beda. Ibadah itu kan harus ngaji, Pak, itu. Kalau cuman baru dapat satu hadis, ya kaji lagi, Pak. Karena dalam satu praktek bisa jadi ada beberapa hadis yang Nabi SAW riwayatkan atau yang sahabat riwayatkan. Coba bedah kembali gitu, Pak. Ini cuma semangat beda, sudah beda paling merasa bener. Aduh, Masya Allah, ini masa harus diruqyah bareng-bareng. Tolonglah, kita ini beragama pengen cerdas, Pak, bukan pengen bodoh begitu, Pak. Maksud saya silahkan kalau pindah-pindah saja. Ustaz, saya mau rapat, silahkan rapat, Pak, nggak ada urusan. Toh itu kan sunnah sholat, bukan rukun sholat. Rapat nggak rapat tetap sholatnya sah. Tapi poinnya kalau tidak rapat jangan dibilang salah, gitu, Pak. Kan masing-masing punya hujah, punya dalil, punya argumentasi, gitu loh, Pak. Didudukan bareng satu majelis, nggak mau, katanya nggak mau debat. Tapi kalau ngomong nyalahin orang kan susah nih, Pak. Kita gimana nih ngurusinnya nih, Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Contoh yang lain misalkan, kalau sholat 2 rakaat harus iftiras, tidak boleh tawarruk. Tawarruk itu, Pak, kaki kirinya keluar, itu tawarruk, Pak. Kalau iftiras itu kaki kirinya didudukin, nah itu iftiras. Gambarannya gini, Pak, iftiras itu tasyahud pertama, tawaruk itu tasyahud terakhir. Nah itu iftiras tawaruk tuh, Pak, itu bedanya tuh. Ada kesimpulan baru, Pak. Kalau sholatnya 2 rakaat, sholat subuh, tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, tahajud, sholatnya cuma 2 rakaat, maka duduknya jangan tawarruk, harus iftiras, harus, Pak. Rame di mana-mana, pokoknya harus iftiras.
Viral, Pak. Pokoknya beda, rame gitu, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya pikir ini mau apa? Gangguin masyarakat awam, Pak. Ini gangguin masyarakat awam, Pak. Kata Imam Syafi'i, Pak. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau Nabi tasyahud, yang tasyahudnya ada salamnya, Pak. Saya ulang nih. Kata Imam Syafi'i, kalau Nabi tasyahud dan tasyahudnya ada salamnya, maka tasyahud Nabi pasti tawarruk. Itu kama qala Imam Syafi'i. Pokoknya ada tasyahud, ada salam di tasyahud itu, tawarruk. Yang baru-baru, Pak, menggunakan hadis wa fi kulli raq'ataini yaftarisu. Dan kalau Nabi sholat 2 rakaat, Nabi iftiros. Itu dalilnya, Pak. Pokoknya Nabi sholat 2 rakaat pasti iftiros. Itu dalilnya. Saya coba, Pak, kaji. Dalil yang disebutkan tadi betul ada, Pak. Nabi itu kalau sholat 2 rakaat pasti iftiros. Tapi dalil itu sedang membahas sholat yang 4 rakaat. Saya ulang, Pak. Hadis itu sedang membahas sholat yang 4 rakaat. Bapak sholat duhur, rakaat kedua tasyahud awal, tasyahud akhir, Pak, namanya iftiros tawarruk. Berarti betul, Pak, hadis Nabi. Tapi hadis itu jangan dipakai di sholat yang 2 rakaat, karena kalau yang 2 rakaat pakainya qaul Imam Syafi'i, dan itu hadis, Pak. Nabi kalau duduk atau tasyahud dan ada salamnya, maka Nabi tawarruk. Subuh, Pak, berapa rakaat? 2. Tasyahudnya ada salamnya enggak? Tawarruk iftiros. Selesai. Kenapa harus jadi iftiros? Kalau toh mau iftiros silahkan, Pak. Kita pun nggak akan persoalkan. Karena dalam pandangan Imam Ahmad, memang kata Imam Ahmad lebih baik iftiros, Pak. Monggo. Tapi jangan salahkan yang kemudian memilih tawarruk. Poinnya itu. Jadi kalau sudah ambil yang baru, ya ambil dah. Tapi jangan salahkan yang lama. Apalagi karena tidak tahu kemudian menyalahkan yang lama. Karena ketidaktahuan, Pak. Bukan karena pengetahuan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Yang lain, Pak. Ada lagi nggak? Contoh yang lain. Bismillah. Contoh lain, Pak. Kita sepakati, Pak, bahwa Nabi itu manusia yang ahli sujud. Ahli sujud. Saya tanya, Pak, saya tanya dulu. Nabi ahli sujud. Saya tanya, kening Nabi hitam atau putih? Belum pernah lihat, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Bagi yang kening hitam jangan masalah, Pak, nggak apa-apa juga itu. Atau yang nggak hitam juga nggak apa-apa juga. Saya ingin cuma tanya, Nabi itu ahli sujud, sholat malamnya kuat, sholat sunnahnya kuat. Pertanyaannya, kening Nabi hitam atau putih? Jawabannya putih, Pak. Silakan buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab tentang fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Dijelaskan dalam kitab tersebut, kening Nabi putih. Mana dong yang hitam keningnya, Pak? Poinnya, Pak, poinnya. Jangan sampai ada pemahaman makin hitam makin bagus. Karena kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, justru makin putih makin bagus.
Tapi ini bukan berarti ya sudahlah, sudah nggak apa-apa Pak. Toh saya juga ada item-itemnya tuh, saya juga ada Pak, saya juga ada item-itemnya tuh. Sudah biarin saja. Maksud saya poinnya adalah jangan sampai salah persepsi dalam memahami ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud Pak. Karena ada ustadz yang menyampaikan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa bukti Pak, atau bekas sujud itu adalah kening yang hitam. Bukan Pak. Bekas sujud itu kelihatan dari akhlaknya, bukan keningnya. Akhlaknya, bukan urusan kening. Jadi semakin bagus sholat kita Pak, maka semakin tampak dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Itu yang dimaksud simahum fi wujuhi min athari sujud. Bekas sujudnya kelihatan. Kenapa kok kelihatan? Akhlaknya kelihatan Pak, auranya kelihatan. Apa? Bukti kalau mereka ahli sujud, bukan urusan kening. Saya ingin dudukan aja persoalannya Pak. Ustaz, tapi saya udah kadung kening hitam. Ya udah biarin aja Pak, nggak apa-apa gitu. Nggak usah dihilangin juga, itu biarkan saja. Cuman poin saya bukan itu yang dimaksud oleh Al-Quran simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bukan itu. Tapi pada moralitas, akhlak yang kita tunjukkan kepada masyarakat, itu makna simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Contoh lain Mbak, kalau bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk Pak, itu kita suka bertumpu. Ada yang bertumpunya pakai telapak tangan, ada yang pakai kepalan tangan. Persoalannya Pak, ini persoalannya. Bertumpunya oke, kita sepakati Pak, memang kita harus bertumpu. Itu banyak ulama yang menganjurkan kita kalau bangkit bertumpu. Tinggal kemana bertumpunya, itu ada perdebatan. Muncul hadis Pak, disampaikan oleh kitab sifat salat Nabi. Dalam hadisnya bahwa Nabi kalau berdiri Pak, dari sujud atau dari duduk, beliau bertumpu dengan bil ajin. Kalimat hadisnya bil ajin. Apa makna ajin Pak? Ini persoalannya Pak. Menurut Syekh Albani, ajin itu seperti orang ngadon roti Pak. Ajin itu artinya orang mengadon roti. Pemahaman siapa itu? Syekh Albani, yang diikuti oleh para asatid alumni Madinah. Bahwa kalau bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk harus bertumpunya seperti orang sedang ngadon roti. Asumsinya Pak, ngadon roti itu mengepal. Nah, ini asumsinya Pak. Padahal hadisnya bil ajin. Ajin diartikan seperti orang yang ngadon roti. Kemudian diasumsikan oleh yang baca ngadon roti itu mengepal. Maka muncullah praktek kalau bangkit harus dari situ Pak. Gak ada hadis yang bilang harus mengepal tuh, gak ada. Saya berani pastikan tuh gak ada hadisnya. Hadisnya bil ajin. Ajin itu diartikan orang yang suka ngadon roti sedang ngadon roti. Diasumsikan ngadon rotinya mengepal. Itu asumsi, bukan hadis. Silakan dicek. Bukan hadis Pak, asumsi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita katakanlah Pak, artinya adalah ngadon roti. Saya sampai searching di YouTube. Kalau orang ngadon roti, posisi tangannya memang mengepal Pak. Ternyata belum tentu Pak. Belum tentu Pak. Kadang-kadang ngadon roti pakai telapak tangan, bukan pakai kepala Pak. Jadi kalau diartikan ngadon roti mengepal, itu masih problematis karena masih khilaf. Ada roll apa Pak yang suka dipakai buat roti itu? Roll on, roll apa? Kalau dipegangnya gini Pak, bukan begini tapi begini. Ini ngadon rotinya bukan diremas Pak, tapi dipakai alat ya. Maka posisinya harus begini Pak, harus begini nih. Karena kan ngadonnya begini Pak. Ada di YouTube Pak, yang justru telapak tangannya dibuka begini Pak. Itu yang ada kayunya Pak itu.
kayu, terus ada pegangan kecil Pak. Ya roll on apalah gitu Pak. Silahkan cek aja di YouTube, banyak tuh. Jadi ngadon roti meremas itu kalau memang meremas Pak, bukan mengepal. Ini ngaco Pak, nanti susah dipahaminya Pak. Maka saya geser Pak, pemahaman bil ajin bukan orang yang ngadon roti. Dalam penjelasan Syekh Khattab Pak, misalkan dijelaskan oleh beliau bahwa bil ajin artinya adalah orang yang sudah sepuh yang membutuhkan bertumpu. Itu bil ajin Pak, orang tua yang harus bertumpu. Bukan orang yang ngadon roti Pak itu. Ini sudah jauh-jauh ke ngadon roti Pak itu. Tukang roti dibawa-bawa mau sholat. Itu orang tua Pak butuh pijakan atau butuh tumpuan. Tumpuan yang paling tepat Pak bukan mengepal tapi dibuka. Bukan mengepal. Makanya dalam ungkapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, mengepal ketika berdiri itu malah nyeleneh Pak. Silakan cek literatur mazhab. Itu dianggap nyeleneh Pak. Saya ingin perjelas dulu Pak, yang baru itu belum tentu benar Pak. Itu poinnya. Jadi yang lama belum tentu salah. Ternyata kalau mau bangkit silahkan bertumpu Pak, pakai telapak tangan. Mau bertumpunya ke lantai monggo, mau bertumpunya ke paha monggo, itu silahkan. Syekh Utsaimin Pak bertumpunya ke paha. Kenapa Syekh Utsaimin bertumpunya ke paha? Karena Syekh Utsaimin kalau bangkit tangan dulu, bukan lutut dulu. Kalau sujud lutut dulu baru tangan, itu Syekh Utsaimin. Kalau bangkit tangan dulu baru lutut. Syekh Albani dibalik Pak. Syekh Albani kalau sujud tangan dulu baru lutut, kalau bangkit lutut dulu baru tangan. Beda dengan Syekh Utsaimin itu. Fatwanya berseberangan. Jadi mau bertumpuk di paha monggo, mau bertumpuk di tanah silakan, tapi pakai telapak, bukan pakai kepalan. Saya kasih rasionalitasnya Pak. Tanah masjid di zaman Nabi kan tanah Pak. Kalau pakai kepalan Pak, rutin sahabat pakai kepalan, apa efeknya? Ada nggak hadis yang menyebutkan tangan para sahabat kapalan gara-gara bangkit dari sujud? Ada nggak hadis itu? Nggak ada. Nggak ada Pak. Maka praktek itu kemungkinan besar tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nggak ada penjelasannya. Nggak ada Pak penjelasannya. Kalau ada pasti ada muncul ucapan sahabat Pak. Nabi menganjurkan bangkit dengan mengepal. Efeknya apa ini? Jadi kapalan. Maka para sahabat tangannya penuh dengan kapalan, selesai Pak itu. Berarti kita harus mengepal kalau begitu kan? Ini nggak ada Pak penjelasannya. Jadi cukup dengan telapak tangan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, persoalan-persoalan tadi Pak saya sampaikan bukan ingin kemudian menafikan pendapat yang lain tadi, bukan. Saya terima pendapat itu, tetapi lantas jangan sampai setelah memilih pendapat yang baru kok bisa-bisanya menyalahkan pendapat yang lama. Bahkan yang paling saya sayangkan mengagitasi masyarakat supaya meninggalkan pendapat yang lama. Itu persoalannya Pak. Kok masyarakat diprovokasi untuk meninggalkan praktek yang lama, yang itu sudah benar Pak. Tidak salah, itu sudah benar. Lo kok malah suruh ditinggalkan? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya nggak ngerti Pak. Pengadilan akhirat ini masih ada Pak. Kalau berani memindahkan yang benar kepada praktek yang belum tentu benar, kan itu dihisab Pak. Dihisab Pak itu. Tidak dibiarkan begitu saja Pak, dihisab itu Pak. Maka sarannya adalah ketika masih mendapatkan satu pemahaman, simpan dulu Pak, silahkan kaji, sandingkan dengan pemahaman yang lain. Setelah disandingkan, monggo memilih. Itu pun sebatas memilih, bukan mengajak orang untuk ikut memilih Pak. Pilihan saya saja sebagai personal Pak, sebagai pribadi, tanpa harus ngajak-ngajak yang lain. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup Pak, ini closing statementnya.
Nabi SAW mengajarkan kita ibadah salat. Kemudian para imam madhab berbeda pendapat dalam praktek salat. Kesimpulannya perbedaan mereka bukan pada rukun tapi pada sunnah salat. Dan para ulama madhab tidak pernah menyalahkan praktek salat imam madhab yang lainnya. Nggak ada, Pak. Silakan cek dalam literatur, tidak ada pernyataan yang stereotip dari satu ulama madhab kepada ulama madhab yang lainnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, monggo memilih mana yang kita sukai, tapi jangan pernah menyalahkan apa yang tidak kita pilih. Kan sederhana, Pak, ini. Biar adem, Pak, masyarakat kita. Tidak usah kemudian jadi ada orang sholat tidak nempel, wah dihukumi tidak nyunah. Ada orang sholat begini dihukumi tidak nyunah. Kasihan, Pak. Ternyata mereka juga nyunah. Ternyata kan itu masalah itu. Nuduh tidak nyunah padahal nyunah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai di sini dulu, Pak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Atau ini sudah isya? Atau silakan. Waalaikumsalam. Itu yang jadi problem sekarang itu. Ya, ya. Jadi gimana tuh? Karena mereka lebih di medsos lebih banyak dan kita yang kaum ini jarang di medsos gitu. Baik. Itu lebih miris, Pak, ya. Kalau nyunah tidak nyunah ya masih persuasif tuh bahasanya. Tapi kalau tidak seperti kami maksud neraka itu kalimat munkar, Pak. Wallahi itu kalimat munkar. Itu kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang muslim, Pak. Pantas. Gambaran ini, Pak. Nabi SAW itu keningnya meneteskan darah, Pak, pada perang Uhud. Kemudian diusap oleh Nabi, darahnya bercucuran. Kata Nabi begini, tidak selamat kaum yang membiarkan nabinya tertumpah darahnya. Itu ungkapan Nabi, Pak. Kesel nabinya. Tidak selamat suatu kaum yang membiarkan tumpah darah nabinya. Gak akan selamat. Turun ayat, Pak. Bukan pujian untuk Nabi, tapi teguran. Ini level Nabi, Pak, ditegur gara-gara ngucapin tidak selamat. Saya ulang lagi, Pak. Nabi SAW mengucapkan tidak selamat bagi umatnya yang membiarkan darah nabinya tumpah, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran 128. Kata Allah begini, Pak. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusan ente, kata Allah. Urusan surga neraka bukan urusan ente. Mohon dicatat ini, Pak. Bukan urusan ente. Itu urusan Allah. Jika Allah mau ampuni seseorang, Allah ampuni seseorang. Jika Allah mau azab seseorang, Allah azab seseorang. Itu urusan Maka kalau ada orang, Pak, berani menghakimi masuk neraka, berarti dia sedang mengambil peran Tuhan saat itu yang tidak semestinya diambil. Harusnya nggak diambil. Itu kan peran Allah. Perbandingannya, Pak, Nabi saja ditegur, apalagi bukan Nabi, Pak, dipites. Allahu a'lam. Justru kalimat itu kalimat munkar, Pak, nggak boleh diucapkan oleh seorang Muslim. Nggak boleh diucapkan oleh seorang Muslim. Allahu a'lam. Itu menyampaikan sesuatu kebaikan itu boleh-boleh saja, apalagi kepada keluarga. Ini bukan memaksakan. Apakah itu boleh memaksa? Seperti apa tadi soal tadi. Kita ajarkan itu. Menyampaikan. Oh boleh, Pak. Dia salah tapi kita sampaikan. Boleh-boleh saja. Kalau keliru, salah, dan kita yakin kelirunya, Pak, sebelum kita sampaikan, ini, Pak, ini prinsip nasihat, Pak. Sebelum kita menyampaikan nasihat, pastikan yang dinasehati memang betul-betul salah.
Ada orang berzina, nasehatin. Kenapa? Berzina pasti salah. Ada orang mabok, nasehatin. Kenapa mabok? Pasti salah. Ada orang sholatnya kayak buku Muhammad Rafi'i, nggak usah dinasehatin, Pak, itu udah bener gitu. Ngapain dinasehatin, kan praktek sholatnya sudah bener. Jadi kalau kita yakin yang dilakukan oleh saudara kita, keluarga kita itu betul-betul salah, pasti Pak nih ya, kita yakin salahnya, boleh nasihati. Tapi kalau belum tentu salahnya, kitanya kaji dulu supaya pasti kita nasehatin atau membiarkan. Bagaimana kalau pemimpin kita ada kekeliruan? Gimana? Pemimpin kita keliru, ingetin Pak. Datang ke Istana Negara, Bapak salah. Jadi gini Pak, intinya jihad yang paling afdol itu menyampaikan yang hak di depan penguasa yang zalim. Kalau penguasa zalim ya sampaikan, kalau penguasa zalim tetap disampaikan Pak, nggak apa-apa, cuman caranya diatur. Bagaimana caranya? Ya jangan main kepret kan gitu Pak. Tapi dengan cara yang lebih bagus lah, kayak Nabi Musa ketika nasihatin Fir'aun. Saya rasa masih bisa dengan cara yang baik. Saya rasa itu dulu Pak ya. Azan dulu, fadhal.
Izin closing statement ya. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup di kajian Selasa hari ini, gini hadirin ikhwati man rahimakumullah, apa yang tadi ana sebutkan itu urusan sunnah dalam sholat ya. Itu sunnah dalam sholat. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu prinsipil. Saya ulang, perbedaannya tidak terlalu prinsipil. Sujud nempel tidak nempel, kaki nempel tidak nempel, maka jangan dibikin kaku dalam urusan itu. Ini saran, jangan dibikin kaku. Kalau toh kita sudah punya pilihan yang lain, silakan, tapi jangan dibikin kaku untuk masyarakat yang lain. Biarkan saja dengan pola itu, toh itu sudah benar, tidak salah, itu sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan yang semestinya gitu, Pak. Dan sudah banyak ulama-ulama yang bertanggung jawab dengan praktek sholat umat Islam Indonesia hari ini. Sudah banyak yang bertanggung jawab. Jadi jangan dibikin kaku, jangan dibikin saklek. Toh itu perkara sunnah, Pak. Sama seperti doa iftitah, Pak. Mau pakai Allahu Akbar kabiro, silahkan. Mau pakai Allahumma ba'id baini, silahkan. Mau pakai subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, silahkan. Mau pakai ini wajhatu wajhiya, mau pakai ini muka pakai ini, silahkan Pak itu. Gak usah diambil pusing, Pak. Jangan suka ngikutin yang baru-baru lah. Gak usah pakai inilah, podo wae, Pak. Ini enggak, ini sama itu. Ada hadis yang bilang ini wajhatu wajhiya, itu ada hadis untuk iftitah, bukan hanya sekedar buat nyembelih hewan. Wah, ada buat iftitah juga. Jadi tenang saja, itu sudah banyak yang tanggung jawab, Pak. Ulama-ulama kita di Indonesia itu nggak bodoh, Pak. Mereka juga pintar, mereka juga pakar hadis, pakar hukum, mereka pakar fikih, Pak. Persoalannya kita yang belum kenal mereka, itu persoalannya. Jadi kita nggak pernah ngambil ilmu dari mereka, Pak. Sekalinya ngambil ilmu dari luar, belum tentu benar juga, itu persoalannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mari kita belajar dengan lebih cerdas, Pak. Saat kita sudah mengambil satu pilihan dalam praktek ibadah tertentu, silakan kaji kembali, buka kembali telaturnya, Pak. Diskusikan kembali dengan teman-teman yang berbeda pandangan, agar kita ketemu keyakinan bahwa ini pasti benar, yakin benar gitu, Pak. Itu cara belajar begitu. Jangan ambil satu ilmu, tolak ilmu yang lain, wah susah, Pak. Kalau kata orang Sunda itu kurung batoken namanya, atau kacamata kuda, Pak. Dia nggak akan menerima ilmu dari yang lain. Jadi bodoh-bodoh sendiri, salah-salah sendiri nantinya, Pak. Kasihan, Pak. Saya ulang lagi, silahkan ambil ilmu yang baru, tapi kaji lebih dalam, bandingkan dengan orang-orang yang berbeda pandangan, sampai kita betul-betul merasa yakin ini benar. Atau ternyata, oh ini kurang benar, itu kesimpulannya. Monggo dikaji, Pak. Toh belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Kenapa kok Nabi bikin batasannya minal mahdi ilal lahdi? Setua apapun kita, Pak, demi Allah, setua apapun kita, sesudah kita ketemu dengan kiai manapun kita, Pak, jangan pernah berhenti belajar. Saat Bapak ketemu ustadz, berhenti di ustadz itu, tidak mau belajar lagi, itu kesalahan fatal, menyalahi sunnah Nabi minal mahdi ilal lahdi. Terus belajar, Pak. Ketemu guru yang lain. Imam Syafi'i banyak gurunya, Pak. Imam Malik banyak gurunya. Imam Ahmad banyak gurunya. Kita baru guru satu, diyakini paling benar. Aduh, malu, Pak. Jauh ilmu kita dibanding para ulama salaf. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka mari mudah-mudahan setiap kita bisa kembali menimba ilmu, memastikan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita praktekkan memang betul-betul benar, tidak salah. Karena kalau ternyata kita salah dan sudah menyalahkan orang lain, itu hisabnya berat, Pak. Karena kita berbicara tidak pakai ilmu, kita menyalahkan orang padahal kita tidak punya ilmu sama sekali tentang apa yang kita salahkan dari orang tersebut. Malu, Pak. Hisabnya berat.
Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.